Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra dengan NIDN 0026078905. Saya adalah dosen di Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Video ini saya buat sebagai sarana penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah kimia oceanografi. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang diajarkan di semester genap dengan 3 SKS. Mata kuliah ini membahas komposisi kimia air laut dan faktor-faktor oceanografi yang mempengaruhi. Mata kuliah ini membahas pengertian dari salinitas, klorinitas, dan sifat-sifat fisik air laut, unsur-unsur mayor dan minor dalam air laut, gas karbonat, sistem karbonat dalam air laut, unsur-unsur mikronutrien dalam air laut, bahan organik di lingkungan laut, peristiwa kimia dalam fotosintesis, dan produktivitas primer di perairan laut. Kegiatan pembelajaran mata kuliah ini dirancang sebanyak 16 kali pertemuan dengan satu pertemuan per pekan selama 16 pekan. Setiap pertemuan terdiri dari 2 kali 50 menit tatap muka. Kegiatan lain berupa praktikum di laboratorium yang dilakukan selama 7 kali pertemuan dengan 7 kegiatan yang berbeda. Capaian pembelajaran mata kuliah oceanografi kimia ini ada 3. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengetahui tentang pengertian dan fenomena oceanografi kimia. Yang kedua adalah mahasiswa terampil dalam melakukan pengukuran parameter oceanografi kimia. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu melakukan interpretasi data oceanografi kimia. Mode pembelajaran mata kuliah oceanografi kimia ini adalah blended learning, yaitu campuran antara pelaksanaan mata kuliah dilakukan dengan daring dan dilaksanakan secara luring. Pelaksanaan secara daring menggunakan LMS dengan nama aplikasi Sekolah versi 2, sedangkan pada saat luring di kelas tatap muka secara langsung berupa diskusi, presentasi, dan praktikum. Mode pembelajaran yang kami lakukan untuk mata kuliah kimia oceanografi ini berupa ceramah dan diskusi, dan pola pengajaran menggunakan delivery interaction assessment. 3 aspek utama yang dilakukan di dalam pola delivery interaction assessment. Yang pertama adalah delivery, yang kedua adalah interaksi, dan yang ketiga adalah penilaian. Sistem penilaian yang kami lakukan di dalam mata kuliah ini kami bagi menjadi 2. 55% penilaian dari tes tertulis dan 45% dari non-tes berupa diskusi dan presentasi. Sebelum menyaksikan video pembelajaran yang telah saya buat, saya akan menampilkan RPS yang telah kami susun bersama dengan tim pengajar mata kuliah kimia oceanografi ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan terakhir di kelas oceanografi kimia. Jadi pembahasan yang akan kita bahas itu mengenai fotosintesis dan produktivitas primer di laut. Tapi sebelum itu kita akan kembali dulu
melihat bagian yang kita bahas di pekan lalu, itu terkait dengan bahan organik. Semoga kalian belum lupa ya. Ada yang masih ingat tentang ini? Ya, pekan lalu kita bahas tentang pengelompokan bahan organik di perairan. Ada dua kelompok utama, yaitu bahan organik terlarut dan bahan organik yang tidak terlarut di dalam air. Ini berdasarkan ukurannya, jadi pasti kalian masih ingat ukurannya. Bahan organik terlarut itu dari di bawah 0,5 mikrometer, kemudian kalau untuk yang tidak terlarut di atas 0,5 mikrometer. Kalian pasti masih ingat pelajaran SMA mungkin tentang fotosintesis dan produktivitas primer. Nah, sebelum masuk ke situ kita akan lihat dulu apa yang akan kita capai untuk pembelajaran hari ini. Pekan lalu kita mempelajari tentang bahan organik, dan hari ini kita akan mempelajari tentang fotosintesis di lautan. Ada 3 hal yang akan kita capai hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan peristiwa kimia dalam proses fotosintesis, itu berkaitan dengan reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian untuk yang kedua, menjelaskan konsep dasar tentang produktivitas primer dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang ketiga adalah, ini mungkin yang akan kita contohkan, bagaimana cara menghitung nilai produktivitas primer yang bersih dan kotor. Kalau kalian ingat, mungkin kita akan sedikit mengambil rumus-rumus terkait dengan yang kalian sudah pelajari di laboratorium. Oke. Kalau melihat ini di kepala kalian, kira-kira ada yang masih ingat tentang reaksi terang dan reaksi gelap? Prosesnya di sini? Oke. Terang itu apakah hanya bisa berlangsung pada siang hari saja atau bisa juga berlangsung pada malam hari? Bisa siang saja atau malam saja? Siang saja. Harusnya apa? Harusnya siang saja. Kenapa? Karena dia butuh yang namanya energi cahaya. Energi cahaya yang diserap dari apa? Dari matahari. Nah, jadi energi yang ada di sini itu hanya bisa diserap dari cahaya matahari atau dari sumber lain yang sifatnya punya kemampuan cahaya yang besar. Kalau kalian biasa lihat perkembangan di Cina, Cina itu mulai memproduksi sinar matahari dengan menggunakan elektrik. Nah, sekarang kemudian yang kedua adalah terkait dengan reaksi gelap. Reaksi gelap ini terjadi pada saat siang juga bisa terjadi. Kenapa? Karena ada penyerapan sinar matahari dari sini. Oke, nah sekarang kita di hal yang pertama mengenai reaksi terang. Di reaksi terang itu ada 2 hal yang dicapai di sini. Yang pertama adalah tentang pembentukan O2, sedangkan di reaksi gelap dia ada pembentukan glukosa ini. Jadi di reaksi terang itu hanya terjadi penyerapan energi dari energi listrik, dari energi fisika, dioksidasi di lokasinya ada di kloroplas, di klorofil A, kemudian dia direduksi dan akan mendapatkan NADP, dan adenosin difosfat ini dia akan bereaksi dengan ada tambahan 1 fosfor. Di atas ini dia mereduksi air yang ada dan dia akan menjadi 4 NADPH ditambah dengan O2, sedangkan di bawah sini dia penyerapan energinya dia akan menjadi adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat inilah yang dijadikan sebagai energi untuk melakukan fiksasi menghasilkan glukosa. Nah, sekarang pertanyaannya dari situ, apa hasil yang diperoleh dari kegiatan fotosintesis? Ada NADPH di reaksi terang dan ATP di
reaksi gelap. Kemudian di reaksi gelap yang terjadi, hasil energi yang ada dari reaksi terang ini itu akan digunakan untuk melakukan pembuatan glukosa. Ya. Nah, inilah yang menjadi bagian dari hasil proses fotosintesis. Oke, kalau penjelasannya lebih rumitnya di sebelah sini. Jadi kalian bisa baca urut-urutannya. Dari atas ini penyerapan energi dari cahaya matahari, penyerapan dengan merubah menjadi elektromagnetik, kemudian perubahannya tadi yang dari ATP ke ADP ke ATP, kemudian penyerapan dari NADP menjadi NADPH, dan seterusnya sehingga menghasilkan bagian terakhir adalah glukosa dan O2. Kemudian kita masuk ke produktivitas primer. Tadi di depan kita sudah lihat yang akan kita capai di bagian ini adalah adik-adik mampu menjelaskan tentang konsep dasar produktivitas primer dan faktor yang mempengaruhi. Nah, gambar pertama yang akan saya perlihatkan adalah gambar ini. Fitoplankton itu menjadi produser primer di perairan. Kemudian dia akan menjadi komponen utama pembangun di perairan. Berikutnya adalah bahan organik. Ini ditentukan juga jumlahnya, berapa banyak fitoplankton yang dihasilkan, dan nutrien itu juga ditentukan dari bahan organik yang ada. Semakin tinggi bahan organik, maka nutrien yang terbentuk juga akan semakin tinggi. Tapi kebutuhan fitoplankton itu akan menentukan apakah ini akan banyak menjadi bahan organik atau tidak. Karena tingginya bahan organik kalau melebihi kapasitas yang seharusnya, maka apa yang terjadi? Yang biasa kalian kenal, yang biasa kalian dengar, terjadi blooming alga. Jadi alga-alga tertentu itu akan mengalami blooming dan menyebabkan ini tidak bisa terrealisasi dengan baik. Jadi sebenarnya komponen utama yang ada di lingkungan itu adalah fitoplankton. Nah, sekarang kita akan lihat berapa sebenarnya produksi primer di lautan yang berasal dari fitoplankton. Nah, ini adalah nilai dari keseluruhan produksi primer di perairan. Kita lihat yang bagian merah. Bagian merah ini menunjukkan nilai dari produktivitas primer di perairan. Angkanya 23,1 kali 10 pangkat 15 gram karbon per tahunnya. Kemudian untuk makrofita itu masih bagian dari alga, nilainya adalah 1,7. Jadi kalau ini digabung, nilainya adalah 90,6. Jadi lebih dari 90% produktivitas primer di perairan itu berasal dari kegiatan fitoplankton. Jadi kalian bisa bayangkan kalau fitoplankton tidak ada di lingkungan, yang terjadi adalah nilai produktivitas primer di perairan akan menurun. Apa dampaknya? Bagaimana kalau di suatu lingkungan tidak ada makanan? Oke, berarti terjadi kelaparan. Tidak adanya ketersediaan makanan menyebabkan proses yang lain juga bermasalah. Misalkan nih, pada saat kondisi di kantin, ya, biasanya kan kalau normalnya ada kantin, tiba-tiba suatu hari kantinnya tutup, apa yang terjadi dengan orang yang ada di sekitarnya? Akan ada masalah besar, kemungkinannya harus mencari ke tempat lain yang lebih jauh. Nah, itu juga terjadi di kegiatan produktivitas primer di perairan. Nah, kemudian kita akan menghitung berapa sebenarnya. Bagaimana cara untuk menghitung produktivitas primer? Jadi yang dihitung adalah ininya, biomasa atau standing crop-nya. Nah, masing-masing produser primer itu punya cara menghitung yang berbeda-beda. Kalau ini kita pakai untuk unit volume itu miligram karbon satuan hari, kemudian unitnya itu kalian lihat perbedaan antara ini dengan ini. Dia ada di angka pangkatnya, ya. Ini kubikasi, ya. Kalau ini dia luasan. Biasa kalian lihat 1 hektar, 2 hektar, nah itu masuk untuk unit luas. Kalau volume itu biasanya kubikasi.
dibagi satuan waktu. Jadi per satuan waktu. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama dalam melakukan kegiatan pengukuran biomassa. Ini kalau kita pakai untuk kelompok fitoplankton, karena ukurannya kecil, berarti kita menghitung nilai kadar O2-nya. Berarti O2 yang akan kita konversi menjadi biomassa tadi. Yang diperhatikan adalah terkait ini, jam dengan harinya. Jadi, asumsinya adalah peningkatan kadar O2 dalam botol terang disebut sebagai ukuran fotosintesis bersih. Itulah yang dinamakan sebagai net fotosintesis. Kemudian penurunan kadar O2 botol gelap disebut sebagai respirasi. Jadi cara mengukurnya adalah dengan menggunakan botol terang dan botol gelap. Di laboratorium kalian sudah contohkan. Nah, itulah yang dihitung di kegiatan perhitungan peningkatan produktivitas primer. Nah, sekarang kita berpindah ke yang berikutnya adalah nilai produktivitas primer di lautan. Nah, ini terkait secara spasial. Spasial artinya secara horizontal dia di lautan ya. Nilainya kita lihat upwelling itu paling tinggi, nilainya adalah 640 gram karbon pangkat 2 per tahun, tapi luasannya kecil. Dia hanya 0,36 kali 10 pangkat 5, berarti hanya 0,1%. Tapi nilai untuk produksi primer rate tinggi sekali, sekitar 640. Hanya karena luasannya kecil. Kemudian untuk coastal ini berarti daerah pesisir. Nilainya adalah 160, persentasenya adalah 15%. Sedangkan open ocean nilainya adalah 130, lebih rendah, tapi dia perkaliannya lebih tinggi. Nilainya adalah 85%. Jadi jumlah nilai yang muncul juga pasti lebih tinggi dibandingkan yang lain. Sedangkan untuk keseluruhan adalah nilainya 48,73. Jadi ini nilai rata-rata produksi primer di perairan. Jadi kalian membayangkan yang tadinya dapat 90% untuk keseluruhan produktivitas primer itu ada di daerah laut terbuka, ya, laut terbuka. Jadi akan ada masalah ketika fitoplankton di perairan itu terganggu. Nah, kita lihat posisinya secara global. Ini kalian bisa lihat Indonesia di daerah tengah ini, ya. Kalian fokus di warna coklat ya. Kalau kalian fokus di warna biru tidak kelihatan. Ini yang coklat adalah benuanya. Klasifikasinya kalian bisa lihat ada oligotropik sampai dengan hypertropik. Nilai jangan terpengaruh warna tulisan. Oligotropik ini yang paling tinggi atau paling rendah? Paling rendah ya. Saya balik ini ke sini, merah, padahal nilainya ada di sini. Sore-sore begini kan kita kadang kurang konsentrasi ya. Nah, nilai dari di bawah 100 itu kalian bisa lihat biru semua di sini. Kemudian yang mesotropik itu antara 100 sampai di 300, berarti dari sini ke sini. Itu ada di sekitaran benua-benua. Kemudian eutropik dia 300 sampai 500, berarti di sini sampai ke sini itu mendominasi daerah yang mendekati pesisir benua. Nah, hypertropik itu semuanya berada di daerah coastal, pesisir, ya. Ini merah sekali, ini ada di daerah laut mati. Indonesia ada di sini, ada beberapa titik yang punya angka di hypertropik. Itu ada di depannya Papua sini, kemudian antara Sumatera dengan Malaysia, kemudian ada beberapa titik dia di daerah Sulawesi sini. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa daerah pesisir itu memiliki nilai produktivitas primer yang tinggi? Apa kira-kira alasannya? Suplai nutrien tinggi dari daratan. Nah, betul. Kenapa? Karena paling tinggi buangan bahan organik itu adalah berasal dari daratan. Kalau di lautan sini itu lebih banyak terpengaruh oleh kondisi oceanografinya sendiri. Tapi kalau yang ada di pesisir, ini hampir semua terpengaruh oleh suplai dari
daratan. Kalau ada masalah dari daratan, misalnya terlalu tinggi buangannya, maka akan terjadi peningkatan kadar nutrien yang menyebabkan blooming alga. Ini secara spasial, dan kita akan lihat dia secara horizontal, secara vertikal turun ke bawah. Jadi nilainya dia akan terpengaruh oleh penyinaran sinar matahari. Nilai respirasinya dari sana sini. Ini nilai persentase dari ketersediaan cahaya matahari. Jadi rata-rata hanya bisa berproduksi sampai di angka 60 meter. Di bawahnya itu bisa kemungkinan, tapi nilainya ini defisit respirasi. Jadi proses fotosintesis tetap jalan, tapi sebenarnya lebih banyak dipakai untuk kegiatan respirasi. Makanya nilai tadi yang antara produktivitas primer dengan dengan respirasi itu akan berpengaruh di kedalaman. Jadi nilai yang bisa dihitung sebenarnya adalah daerah sini, dari 0 sampai 60 meter. Karena kan jarang juga orang melakukan kegiatan penelitian produktivitas primer kalau sudah 60 meter. 60 meter berarti sudah harus pakai alat tertentu untuk mengambil contoh air di bawah sini. Kalau yang biasa kita lakukan ini antara 0 sampai 20 meter, itu yang paling umum. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian terakhir dari fotosintesis dan produktivitas primer, yaitu ini, faktor yang berpengaruh. Jadi produktivitas primer itu dipengaruhi sebenarnya oleh kegiatan fotosintesa dan dari fitoplankton. Kenapa? Karena nilai produktivitas primer 90% itu dihasilkan dari fotosintesa fitoplankton. Jadi faktor yang mempengaruhi produktivitas primer adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton. Sebelum masuk ke situ, ada yang bisa tebak apa faktor paling utama yang menyebabkan mempengaruhi proses fotosintesis? Hal paling utama. Kita abaikan yang lain. Yang paling utama adalah faktor cahaya. Cahaya ya. Tidak ada cahaya berarti proses fotosintesis ini tidak bisa berjalan. Barulah faktor-faktor lain itu akan terkait. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir ini. Cahaya itu menjadi faktor utama. Kenapa? Karena ini mengontrol intensitas dan komposisi spektral. Berarti dia akan berpengaruh berapa banyak kebutuhan cahaya yang dibutuhkan oleh fitoplankton untuk melakukan kegiatan proses fotosintesis. Karena masing-masing fitoplankton kan punya jenis tertentu, dan itu yang membedakan dia di kedalaman berapa. Nah, inilah pembaginya cahaya ini. Cahaya itu akan menyebabkan faktor yang lain berpengaruh. Suhu. Ya. Kalau tidak ada cahaya, berarti suhu biasanya cenderung akan rendah ya. Nah, apa yang terjadi? Ini sebenarnya tidak ada pengaruhnya ke organismenya secara langsung, tapi dia akan berpengaruh terhadap proses metabolisme. Kalian akan biasa dengar, kalau terjadi peningkatan suhu, maka terjadi peningkatan kegiatan Contoh misalkan kalian dikasih masuk di sauna. Sauna. Tempat apa sih namanya yang menghangatkan badan begitu? Kalau Oke, sorry. Kalau kalian biasa ke tempat gym, ada tempat saunanya biasanya kan? Habis kegiatan gym, biasa ke tempat sauna. Nah, itu berpengaruh terhadap kegiatan metabolisme. Jadi, fitoplankton, walaupun misalnya sudah terpapar oleh sinar matahari, tapi kalau hanya cahayanya, tidak ada pengaruh terhadap peningkatan suhu, maka tidak bisa juga terjadi kegiatan proses fotosintesis. Kenapa? Karena dibutuhkan kegiatan enzimatis namanya. Ya, enzim itu dipengaruhi oleh suhu terutama. Jadi kalau suhunya sudah meningkat, maka kegiatan-kegiatan proses fotosintesis juga bisa berjalan. Nah, yang tadi kita bahas terkait dengan salinitas. Salinitas menjadi faktor pembatas karena akan menentukan jenis mana, fitoplankton mana yang akan bisa hidup di lokasi tersebut. Jadi kalau misalnya yang punya nilai salinitas rendah, itu yang bisa hidup di situ, tapi akan menjadi faktor pembatas. Tapi itu hanya ada di luar secara medianya, bukan yang ada di dalam selnya ya. Kemudian ini ada mikronutrien dan trace elemennya, ini menjadi faktor utama.
Walaupun ini ada semua, tapi kalau tidak ada nutriennya kan tidak bisa juga terjadi ya. Dan yang terakhir adalah faktor bahan organik yang ada ini. Dia butuh vitamin, ascorbic acid, vitamin B12 dan seterusnya. Sebenarnya manusia juga butuh ini. Kalau kalian kekurangan B12 itu ada hal yang terjadi di dalam tubuh. Apa? Kalian tidak bisa menyerap sari-sari makanan. Makanya ada orang yang makan banyak, tapi bukan tidak kenyang, kenyang pastinya, tapi tidak gemuk-gemuk. Nah, faktornya adalah ini, tidak bisa menyerap sari-sari makanannya. Jadi dia hanya jadi kotoran saja. Banyak makan pagi, sore kebuang, makan malam, pagi kebuang, dan begitu saya terus, tidak diserap oleh tubuh. Itu makanya orang bilang, enak sekali hidupmu, makanmu banyak tapi badanmu begitu-begitu saja. Padahal sebenarnya si orang itu mau kalau dia misalnya menaikkan berat badannya, tapi tidak bisa, itu karena kekurangan ini. Nah, sama juga dengan fitoplankton. Jadi ada fitoplankton yang semuanya ini terpenuhi, tapi tidak ada vitamin dan kelompok-kelompoknya. Nah, bisa berfotosintesis, bisa, tapi dia tidak akan menyimpan bahan organik yang besar. Itu kenapa di daerah tertentu nilai bahan organiknya tinggi, tetapi penyimpanan fotosintesisnya di dalam kelompok produktivitas primer rendah. Di lingkungan juga seperti itu. Ada lingkungan yang kelihatannya bahan organiknya tinggi, tapi ketika dilakukan penghitungan produktivitas primer nilainya rendah karena keterserapan bahan-bahan ini. Sama juga dengan penyerapan bahan-bahan pencemar, juga sama hitungannya dengan hal ini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita akan ketemu di pekan depan, masuk ke ujian akhir semester. Semoga pembelajaran dari pekan-pekan sebelumnya kalian bisa terima dengan baik, dan ujiannya juga bisa kalian kerjakan dengan baik. Ujian itu diambil dari semua yang sudah saya sampaikan, mulai dari bahan organik, kemudian hari ini kita bahas tentang fotosintesis dan produktivitas primer. Saya kira demikian, semoga ujiannya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi yang mengambil mata kuliah ini di tahun depannya. Oke, saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran ini saya buat. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Departemen Ilmu Kelautan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.